Selamat datang dalam dunia penuh hubungan. Ada hubungan saudara, hubungan kerja, hubungan cinta, hubungan himpunan, dan lain-lain. Apa hubungan himpunan? Ya, kali ini topik pembelajaran kita ialah relasi. Tujuan pembelajaran agar kalian mampu mendefinisikan, memaparkan, mengoperasikan, dan mengkombinasikan relasi dalam matematika diskrit, lalu mengaplikasikannya secara tepat. Sebelum nonton, yuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Now, let's get started. Relasi menggambarkan ada atau tidak hubungan, interaksi, atau koneksi antara anggota-anggota dari himpunan-himpunan dalam urutan tertentu. Nah, relasi dapat didefinisikan melalui perkalian skalar pada koordinat Kartesian, di mana sumbu X mewakili variabel X dan sumbu Y mewakili variabel Y. Misalkan ada dua buah himpunan, yaitu himpunan X dengan anggotanya X1 dan X2 serta himpunan Y dengan anggotanya Y1 dan Y2. Maka relasi antara anggota-anggota dalam himpunan X dan Y adalah himpunan bagian dari X kali Y, yaitu X1 Y1 X1 Y2 X2 Y1 dan X2 Y2. Lalu relasi antara anggota-anggota himpunan Y dan X adalah himpunan bagian dari Y kali X, yaitu Y1 X1 Y1 X2 Y2 X1 dan Y2 X2. Lalu relasi antara anggota-anggota himpunan X dan X adalah himpunan bagian dari X kali X, yaitu X1 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 X2
X2, X1, dan X2, X2. Lalu, relasi antara anggota-anggota himpunan Y dan Y adalah himpunan bagian dari Y kali Y, yaitu Y1, 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 Y2, Y2, Y1, dan Y2, Y2. Pasangan-pasangan anggota dalam R menggambarkan relasi karena ada dua himpunan yang terlibat dalam relasi R itu. Maka relasi demikian disebut relasi binary. Sebenarnya dalam sebuah relasi memungkinkan satu anggota pada himpunan pertama dipetakan ke lebih dari satu anggota himpunan kedua. Akan tetapi, relasi binary adalah relasi di mana tidak ada anggota pada himpunan pertama yang dihubungkan dengan lebih dari satu anggota pada himpunan kedua. Relasi binary ini disebut fungsi dengan notasi R himpunan bagian A kali B seperti ini. Atau bisa juga ditulis notasinya seperti ini. Jadi A R besar, B ini adalah notasi untuk A, B elemen dari relasi R. Artinya A dihubungkan dengan B oleh relasi R. Lalu A, R dicoret seperti ini, B. Nah, ini notasi untuk A, B bukan elemen dari relasi R. Artinya A tidak dihubungkan dengan B oleh relasi R. Nah, A ini disebut daerah asal atau domain dari R, sedangkan B ini disebut daerah hasil atau kodomain dari R. Perhatikan contoh di sini. Relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A kali A. Maka di sini A adalah daerah asal domain sekaligus daerah hasil kodomain dari R. Misalkan himpunan A memiliki anggota 2, 3, 4, 8, 9. Maka R adalah relasi pada A yang didefinisikan oleh X, Y elemen R.
Nah, jika X adalah faktor prima dari Y, maka R-nya sama dengan 2,2. Karena 2 adalah faktor prima dari 2. 2,4. Karena 2 adalah faktor prima dari 4. 2,8. Karena 2 adalah faktor prima dari 8. 3,3. Karena 3 adalah faktor prima dari 3. Serta 3,9. Karena 3 adalah faktor prima dari 9. Sekarang, gimana cara menggambarkan relasi? Misalkan, relasi R adalah Microsoft Windows, IBM OS 2, dan Macintosh macOS. Cara menggambarkan relasi yang pertama, relasi dipaparkan menggunakan koordinat. Maka hasilnya seperti ini. Tanda titik menunjukkan pasangan itu termasuk relasi. Cara kedua, relasi digambarkan melalui matriks. Seperti ini. Nilai 1 menunjukkan ada relasi. Sedangkan nilai 0 berarti tidak ada relasinya. Cara ketiga, relasi digambarkan menggunakan suatu pemetaan atau diagram. Seperti ini. Garis panah ini menunjukkan relasinya. Sifat-sifat relasi. Sifat-sifat relasi ini ada 4 nih yang harus diketahui. Yang pertama, refleksif. Relasi bersifat refleksif jika dan hanya jika X, X elemen R untuk setiap X elemen himpunan A. Kedua, simetris. Relasi bersifat simetris jika dan hanya jika untuk setiap pasangan anggota himpunan A, katakanlah X, Y elemen R, maka Y, X juga elemen R.
3. Transitif. Relasi bersifat transitif jika dan hanya jika untuk setiap 3 anggota X, Y, Z dalam himpunan A dan X, Y elemen R dan Y, Z elemen R, maka X, Z elemen R. Keempat, antisimetris. Relasi bersifat antisimetris jika dan hanya jika untuk setiap X dan Y anggota himpunan A bila X, Y elemen R dan Y, X elemen R, maka X sama dengan Y. Relasi dikatakan ekivalen apabila memenuhi syarat refleksif, simetris, dan transitif. Relasi disebut kompatibel apabila memenuhi syarat refleksif, simetris, tetapi tidak harus transitif. Relasi dikatakan poset, partially ordered set, apabila memenuhi syarat refleksif, antisimetris, dan transitif. Operasi relasi binary. Dalam video ini terdiri atas 1. Relasi inversi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka inverse dari relasi R dilambangkan dengan R pangkat min 1 adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh B, A, perhatikan inverse urutannya, di mana A, B elemen R. Contoh, himpunan B memiliki anggota 2, 3, dan 4. Lalu himpunan Q memiliki anggota 2, 4, 8, 9, dan 15. Jika didefinisikan relasi R dari P ke Q dengan P, Q elemen R,
Jika P habis membagi Q, maka R-nya 2,2 karena 2 habis membagi 2. 2,4 karena 2 habis membagi 4. 4,4 karena 4 habis membagi 4. 2,8 karena 2 habis membagi 8. 4,8 karena 4 habis membagi 8. 3,9 karena 3 habis membagi 9. Dan 3,15 karena 3 habis membagi 15. Maka inverse dari relasi R atau R pangkat min 1 yaitu relasi dari Q ke P. Dengan Q, P elemen inverse R. Jika Q adalah kelipatan dari P, maka diperoleh inverse relasi R-nya adalah 2,2, 4,2. Lihat di inverse dibalik. 4,4, 8,2, 8,4, 9,3 dan 15,3. Dua, komposisi relasi. Misalkan Q adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. P adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi Q dan P adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh A, C, yang mana A elemen A, C elemen C, dan untuk beberapa B elemen B, A, B elemen Q, dan B, C elemen P. Kita langsung ke contoh. Q sama dengan 1,2, 1,6, 2,4, 3,4, 3,6, dan 3,8. Q ini adalah relasi dari himpunan dengan anggota 1, 2, dan 3
Kehimpunan dengan anggota 2, 4, 6, dan 8. Serta P sama dengan 2, U, 4, S, 4, T, 6, T, dan 8, U. P ini adalah relasi dari himpunan dengan anggota 2, 4, 6, dan 8. Kehimpunan dengan anggota S, T, dan U. Maka komposisi relasi Q dan P sama dengan 1, U, 1, T, 2, S, 2, T, 3, S, 3, T, 3, U. Mengkombinasikan relasi. Karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka irisan R1 dan R2, gabungan R1 dan R2, selisih R1 dan R2, dan selisih simetris R1 dan R2 juga adalah relasi dari A ke B. Ini dia. Sekarang kita ke contoh. Misalkan himpunan A dengan anggota A, B, dan C. Himpunan B dengan anggota A, B, C, dan D. Relasi R1 sama dengan A, A, B, B, C, C. Relasi R2 sama dengan A, B, A, C,
A, D. Maka irisan R1 dan R2 sama dengan A, A. Lalu gabungan R1 dan R2 sama dengan A, B, B, C, C, A, B, A, C, dan A, D. Lalu selisih R1 dan R2 sama dengan B, B dan C, C. Lalu selisih R2 dan R1 sama dengan A, B, A, C, dan A, D. Terakhir, selisih simetris R1 dan R2 sama dengan B, B, C, C, A, B, A, C, dan A, D. Ayo. Gimana materi pembelajaran kali ini? Mudah kan? Sekarang kerjakan evaluasi pembelajaran di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, komen di video ini ya. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you and see you again. Channel Tasur, semua jadi mudah.